Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Masih terbelakang dalam pembangunan, ratusan mahasiswa bentrok dengan polisi. Dua 20 kali merampok dalam 1 tahun, 8 pelaku ditangkap polisi. Cabur menembak sumbang 2 emas dalam Asian Games di Cina. Peringatan HUT Provinsi Banten ke-23 dijadikan ajang demonstrasi terbesar. Mahasiswa menilai kinerja PJ Gubernur Al-Muktabar yang ditunjuk Mendagri 2 tahun lalu tidak amanah terhadap jalannya roda pemerintahan. Mahasiswa juga menilai serapan anggaran hingga Agustus hanya 14%. Akibatnya sejumlah pembangunan infrastruktur mendasar seperti rumah sakit, jalan, sekolah tidak berjalan dengan mana mestinya. Polisi sempat memukul mundur mahasiswa dengan water cannon, namun mahasiswa tetap bertahan. Hingga petang tadi mahasiswa terus berdatangan ke kawasan pemerintahan Provinsi Banten. Mahasiswa juga meminta Presiden dan Mendagri segera mengganti Al-Muktabar sebagai PJ Gubernur. Saya mau turun, kaki saya masih nyangkut, kaki kiri saya karena dipegangin. Pas itu langsung saya dicekek gitu, sambil ditarik ke dalam, posisi kaki saya masih nyangkut itu sakitnya luar biasa gitu, hampir potong lah bisa dikatakan kayak gitu. Terus yang terjadi apa, Kang, setelah di dalam itu? Setelah saya tadi ditarik, posisi kaki saya masih nyangkut, itu saya dipukul, ditendang, diseret, sampai banyak lecet di sini, dicakar juga tuh ada di sini. Selain demo di depan kantor gubernur, mahasiswa juga bentrok dengan polisi di depan pintu gerbang DPRD. Mereka mempertanyakan kinerja ketua DPRD dan para anggotanya yang terkesan tidak berani memanggil PJ Gubernur. Dinas Sosial tentunya dia menganggarkan perjalanan dinas sebesar 11 miliar. Ini tentunya tidak logis. Kepentingan ataupun urgensi anggaran 11 miliar itu untuk pendataan fakir miskin. Sedangkan pendataan bisa dilakukan dari mulai tingkatan desa kelurahan, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten kota, hingga akhirnya itu di-include oleh pemerintah provinsi. Tapi penganggaran rapatnya, perjalanan dinasnya untuk pendataan itu sebesar 11 miliar. Kenapa? Logikanya harusnya ini digunakan untuk pemberian distribusi terhadap masyarakat fakir miskin yang ada di Provinsi Banten, sehingga birokrasi demokrasi ini berdampak terhadap masyarakat. Pada kenyataannya kan enggak. PJ Gubernur Al-Muktabar dengan pejabat di bawahnya ini berpotensi menciptakan birokrasi tidak berdampak, dan programnya hanya seremonial serta formalitas belaka. Masa aksi yang sejak jam 9 pagi sudah berkumpul membawa atribut bendera dan tulisan-tulisan berisi tuntutan. Masa aksi juga fokus di sektor kemiskinan, pengangguran, dan pencegahan stunting yang dinilai kurang baik. Masa aksi terus melakukan aksinya hingga sore hari sampai PJ Gubernur Al-Muktabar menemui masa aksi. Ariel Maranus Ganis dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. 3 bangunan gudang yang berisi peralatan demokrasi serta 1 unit sepeda motor yang terletak di Jalan Kiai Haji Dewantara, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan, ludes terbakar. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dari bangunan gudang yang sedang terbakar. Banyak bahan yang mudah terbakar serta angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Kobaran api bahkan sempat mengenai atap rumah warga yang berada persis di belakang gudang. Beruntung api bisa dicegah setelah warga menghancurkan genteng sehingga api tidak membesar. Dugaan sementara api berasal dari pembakaran sampah yang terletak di belakang gudang dan menyambar gudang yang berisi penuh oleh kayu dan triplek. Ini yang terbakar itu ada 3 gudang dekor. Jadi peralatan dekor ada di sini semua. Tadi kurang lebih kita jam 12.30 terima laporan bahwa ada 65
Dari sini langsung kita meluncur untuk dari Tangsel ada 8 unit. Ya, Bang, bicara dugaan sementara Bang, Dugaan sementara, informasi yang saya terima terakhir itu, di sini kan ada sampah nih di belakang bangunan ini. Informasi terakhirnya itu nyala dari situ, dari sampah-sampah itu. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian setelah 8 unit damkar Tangerang Selatan dikerahkan ke lokasi. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian pemilik ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Lebih dari 5 hektar lahan kosong di Desa Pelawat, Kecamatan Cirwas, Kabupaten Serang terbakar. Tidak diketahui awal sumber api pertama keluar, namun lahan yang kering membuat api dengan cepat membesar dan merembet. Bahkan kobaran api nyaris saja membakar satu rumah warga dan bangunan sekolah yang ada di sekitar lokasi. Beruntung sejumlah warga datang dan berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke pemukiman. 2 unit mobil damkar milik Pemkab Serang juga diterjunkan ke lokasi kebakaran. Petugas sempat terkendala karena luasnya lokasi lahan yang terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas melakukan penyiraman sekitar 2 jam. Warga bersyukur api tidak sampai merambat ke pemukiman warga. Kenapa? Kebakaran lahan sawah kering, rumput. Sering, ya? Iya. Udah sering kejadian ini? Kesini 3 kali, Pak. Tapi kena rumah gak? Hampir kena rumah ya? Hampir, Pak. Soalnya kan di dekat rumah nih ya, sawahnya di tengah rumahnya di tengah sawah. Jadi untungnya rumahnya kan tinggi, jadi apinya nggak masuk ke rumah gitu. Kalau rumahnya kayu pasti kebakar. Iya, pasti kalau rumahnya pendek pasti kebakar, kayu juga. Untungnya ini tinggi rumahnya. Meski kebakaran sudah dipadamkan, namun warga merasa tidak tenang. Pasalnya masih banyak bentangan lahan kering di sekeliling perkampungan dan berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Mobil sedan yang melintas di Jalan Samaun Bakri tepatnya di depan Komplek Bumi Agung Permai, Kelurahan Lopang, Kota Serang terbakar. Api pertama kali terlihat dari bagian mesin yang berada di bagian depan kendaraan. Menurut pemilik mobil, kejadian berawal saat kendaraan miliknya mogok akibat kehabisan bensin. Pemilik kemudian memarkir kendaraan di pinggir jalan dan berencana akan membeli bensin, namun tiba-tiba mobil yang hendak dibawanya mengeluarkan asap. Karena panik, pemilik mobil langsung keluar dari mobil sebelum api membesar. Sejumlah warga dan pemilik mobil sempat berusaha memadamkan api, namun gagal. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 unit mobil damkar milik Pemkot Serang diterjunkan ke lokasi. Beli bensin eceran di sebelah sana 500 meter. Sudah itu diisi, setelah diisi start engine, sudah start engine dalam sama masukin gigi langsung meledak. Itu aja. Sejauh ini belum diketahui penyebab mobil tersebut terbakar, namun mobil hangus terbakar pada bagian depan. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.